3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Marlina dengan NIM 2021 03 01 01 016, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah tema, yakni tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dua judul yang bersangkutan dengan tema. Yang pertama yakni tanggung jawab negara terhadap anak terlantar, dan yang kedua tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat adat. Berikut penjelasan untuk judul yang pertama, yakni tanggung jawab negara terhadap anak terlantar. Banyak anak yang diterlantarkan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, terutama masalah kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak. BPS atau Data Badan Pusat Statistik dan Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia mencatat dari tahun ke tahun jumlah anak dengan berbagai permasalahannya semakin meningkat. Berikut merupakan catatan dari tahun 2008. Kemudian berikut merupakan data pada tahun 2009. Demikianlah kita telah melihat bersama-sama bagaimana data daripada pemerintah mengenai jumlah anak terlantar dari tahun 2008 hingga tahun 2009. Jadi peningkatan jumlah anak terlantar yang fantastik ini tidak sepadan dengan klaim pemerintah turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Tahun 2009 lalu, pemerintah mengklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga level 14,15%. Bahkan berani memprediksi angka ini turun hingga 13,5%. Logikanya, jika tingkat kemiskinan benar menurun, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat harusnya meningkat. Sementara tak bisa dipungkiri jika problem anak terlantar justru menjadi potret atau cerminan bagi realitas masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Itulah kenapa Kementerian Sosial sendiri mengkategorikan anak terlantar ke dalam kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup,
dan perkembangan harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Jadi, sebenarnya bagaimana tanggung jawab negara terhadap masyarakat, terutama anak terlantar ini? Jadi, pemerintah sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat. Contohnya seperti mengenai masalah anak terlantar. Jadi, sejak dulu sudah ada hak-hak anak dan juga pasal-pasal yang membahas tentang hak-hak anak. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mencoba untuk memperbaiki masalah ini, tapi memang masih ada beberapa faktor, salah satunya yakni kemiskinan yang menghambat terrealisasinya peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Selain itu, sebenarnya selain pemerintah, masyarakat dan orang tua juga harus ikut andil dalam hal mengurus dan merawat anak, sehingga kita bisa bersama-sama memukul mundur angka anak terlantar. Mari kita lanjut ke judul yang kedua, yakni dengan judul Hak Masyarakat Adat. Demikian dari kedua materi tersebut
dapat disimpulkan bahwa negara sudah berusaha dan berupaya untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Namun, kebijakan-kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Tidak sedikit dari peraturan tersebut yang tidak diterapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Sebenarnya bukan hanya pemerintah negara yang berperan, tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Namun, agar masyarakat dapat ikut menjalankan peraturan-peraturan yang telah diterapkan, pihak pemerintah harus menyelesaikan permasalahan yang dapat menghambat penerapan aturan-aturan tersebut. Contohnya, seperti pada kasus yang pertama mengenai anak telantar, faktor yang utama yakni kemiskinan. Kemudian setelah itu, masalah yang kedua yakni mengenai masyarakat adat, bahwa memang pemerintah telah mengeluarkan atau telah mengakui adanya masyarakat adat. Namun pemerintah tidak sepenuhnya memberikan hak itu terhadap masyarakat adat, seperti pada pada bagian kehutanan.